Shalom, saudara yang terkasih, yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil dari Filipi 2, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan bagi kita semua, dengan judul perikop, Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian kebenaran firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu, apa yang sering saudara pikirkan belakangan ini? Mungkin kita memikirkan bagaimana masa depan kita, atau bagaimana pekerjaan yang sedang kita geluti, atau mungkin proyek, pekerjaan, bahkan keluarga kita. Tentu banyak hal yang ada di pikiran kita pada saat ini. Dan bagaimana dengan perasaan kita menjalani ini semua? Apakah perasaan kita takut, bimbang, atau perasaan tidak sanggup untuk melalui hari-hari yang telah Tuhan berikan bagi kita? Tetapi dari perasaan dan pikiran ini, sering sekali kita melupakan bahwasanya untuk apa kita berpikir, untuk apa kita memiliki rasa. Apakah pikiran dan perasaan kita ini selalu kita berikan untuk dunia ini? Tapi saat ini Tuhan mau mengajarkan kita bagaimana kita menaruh pikiran dan perasaan kepada Kristus, agar kita menjadi seperti Kristus yang memberikan terang, memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Saya ingin membagi dalam 2 poin penting di dalam pembacaan perenungan firman Tuhan ini. Poin yang pertama, saudara, yang pertama adalah kesatuan di dalam dan seperti Kristus dalam pikiran dan perasaan. Bagaimana kita satu di dalam pikiran dan perasaan seperti Kristus. Surat Paulus ini kepada jemaat di Filipi bukanlah bertujuan untuk menegur jemaat yang ada di sana. Karena kalau kita bisa melihat, kalau kita melihat surat-surat Paulus di surat Galatia, bahkan di surat-surat yang lain, seringkali Paulus menyampaikan suratnya untuk menegur sebuah kesalahan yang diperbuat oleh jemaat yang ada di sana. Tapi saat ini yang sangat menarik adalah Paulus ingin meneguhkan kumpulan jemaat yang ada di sana, sekalipun mereka di dalam pembangunan rohani, di dalam iman mereka yang sedang bertumbuh. Karena pada konteks ini, jemaat di Filipi adalah jemaat yang sangat bersukacita, yang sangat terberkati, dan bahkan mereka membantu pelayanan Paulus jika kita melihat di ayat yang keempat di dalam surat Filipi ini. Apa yang perlu kita pahami dari ayat yang pertama ini, dari ayat yang kelima ini? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang pertama adalah, surat teguran ini bukan hanya untuk jemaat yang sedang memiliki konflik, tetapi Paulus ingin meneguhkan jemaat yang di Filipi ini agar mereka tetap menaruh pikiran dan perasaan mereka di dalam Kristus. Karena Injil, kebenaran, bukan saja disampaikan kepada orang yang memiliki masalah, atau jemaat yang memiliki problem, atau jemaat yang memiliki masalah-masalah dalam kesatuan. Tetapi firman Tuhan ini juga ingin meneguhkan jemaat Filipi yang saat di dalam konteks ini adalah jemaat yang sedang menaik-naiknya imannya, yang sedang bertumbuhan rohani. Tapi ini hal yang menarik, bahwasanya ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bukan saja kepada orang yang kita anggap sedang bertumbuh atau orang yang jahat, tetapi bagi semua kondisi. Yang kedua adalah, peneguhan ini sekalipun tidak ada masalah, tetapi sangat keras dinyatakan di ayat 5 ini adalah bagaimana mereka untuk menaruh pikiran dan perasaan bukan secara individu per individu, tetapi bersama. Tentu ketika kita membicarakan kesatuan, bukan berbicara tentang satu orang atau dua orang, tetapi secara keseluruhan. Paulus ingin jemaat di Filipi secara konsisten memiliki perasaan dan kesatuan pikiran seperti Kristus secara bersama-sama, agar kemuliaan Tuhan melalui jemaat ini dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Dan yang berikutnya adalah, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Apa yang ingin Paulus sampaikan bagi kita pada saat ini adalah
bagaimana Yesus juga yang adalah Allah mengambil rupa seorang hamba. Jika kita melihat di ayat 7 dan ayat ke-8, apa yang ingin Paulus sampaikan bagi kita adalah bahwasanya ketika Kristus datang ke dunia untuk mengasihi, untuk memberi teladan, untuk memberi contoh-contoh yang baik, inilah yang diharapkan Paulus agar terus dilakukan oleh jemaat Filipi. Dan bagi kita pada saat ini, saudara yang terkasih, menjadi orang Kristen bukan saja menjadi orang Kristen yang rutinitas, tapi menjadi orang Kristen adalah menjadi sama seperti Kristus. Apa yang dapat kita lihat dari contoh-contoh yang Kristus lakukan selama berada di dunia? Yesus menolong yang sakit. Yesus memberitakan Injil dari desa ke desa. Yesus memberikan dirinya untuk kita. Yesus mengorbankan segala-galanya untuk menyelamatkan kita. Apa yang harus kita hindari adalah kesatuan yang ditawarkan dunia bagi kita pada saat ini. Dunia berharap kita tidak meneladani apa yang diperbuat Kristus. Kesatuan yang dunia tawarkan adalah bagaimana kita berbuat karena kita memiliki kepentingan terhadap sesama kita. Tapi Kristus mengajarkan bagaimana kita pamrih, melakukan yang baik, melakukan kebajikan, tetapi tidak memikirkan upah apa yang akan kita terima. Inilah poin yang pertama bagi kita. Poin yang kedua adalah kedatangan Kristus memberikan kita teladan untuk taat. Mengapa perlu ketaatan dalam mengikut Kristus? Teman-teman yang ada di sini, saya ingin bertanya bagi kita semua, apa yang Anda ketahui tentang Yesus? Yang pernah teman-teman dengar atau yang pernah teman-teman baca dalam Alkitab? Mungkin kita bisa menjawab di dalam hati kita masing-masing. Mungkin ada yang mengatakan Yesus adalah Raja, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah, dan lain-lain. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah apa yang paling penting yang pernah Yesus kerjakan di dunia ini, yaitu sikap merendahkan dirinya secara sukarela. Mengambil rupa seorang hamba yang seharusnya dia ada di kerajaan sorga, tapi dia turun ke dunia, mengambil rupa manusia dan rupa seorang hamba yang paling rendah untuk datang menyelamatkan dunia. Sering sekali bahasa kasih Tuhan tidak dipahami oleh manusia. Bahasa kasih Tuhan tidak dipahami oleh umatnya. Tetapi melalui kehadiran Kristus, Tuhan ingin menyampaikan bahwasanya, aku sebagai manusia dan sebagai hamba ingin menyelamatkanmu dari dosa-dosa yang engkau lakukan. Karena manusia tidak pernah memahami kasih Allah yang besar, mulai dari manusia yang pertama. Jika kita ingin menelusuri tentang ketaatan Kristus, bagaimana dia telah mengorbankan dirinya di kayu salib. Tapi kalau kita melihat bagaimana perjalanan kehidupan manusia yang pertama itu, dilarang untuk tidak memakan buah saja. Manusia pertama itu tidak taat. Bagaimana dengan kita pada saat ini? Ketaatan bukan saja berbicara tentang kita rajin ke gereja, kita mengikuti kumpulan-kumpulan, kita mengikuti saat-saat teduh, tapi adalah bagaimana kehidupan kita, bukan hanya sekedar berbicara, berpikir, tapi bagaimana kita melakukan itu semua di dalam iman yang ada dalam Kristus. Saudara, mari kita menjadi orang Kristen yang berpikir, berperasaan, dan melakukan. Kalau pada saat ini Anda diteguhkan di dalam firman Tuhan ini, saya percaya saudara dan saya sedang dibaharui oleh Roh Kudus, sedang diteguhkan oleh Roh Kudus, agar senantiasa pikiran dan perasaan kita boleh kita tindak lanjuti untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Saudara yang terkasih, orang tidak akan tahu betapa manisnya mengikut Kristus sebelum dia merasakan betapa pahitnya hidup dalam dosa. Tentu semua kita adalah orang-orang yang berdosa, yang dipanggil dari gelap menuju ke terang yang ajaib. Tapi saat ini, melalui firman Tuhan ini, mari kita pikirkan, mari kita renungkan, mari kita bercermin. Sudah bagaimanakah diriku di hadapan Kristus? Apakah aku memiliki pikiran dan perasaan seperti perasaan Kristus? Inilah yang menjadi perenungan bagi kita pada saat ini. Biarlah kiranya firman Tuhan tidak berhenti sampai di sini saja, tapi Roh Kudus mengisi setiap hati saudara yang mendengarkan pada saat ini.
Terpujilah Tuhan yang memberikan firman bagi kita pada saat ini. Amin. Mari kita berdoa.